memberitahu semua orang bahwa tujuan miliknya yang sebenarnya adalah untuk merebut kekuatan kaiju terkuat yang pernah ada, yaitu tak lain adalah Nikaiju beserta tubuh inangnya yang sekarang ini sudah tercapai. Cerita dibuka dengan ketiga orang ini yang akhirnya sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu dan sebenarnya yang diincar adalah Direktur Isao. Karena menyadari itu, mereka kemudian bergegas pergi ke sana. Sementara itu, Direktur Isao kemudian melindungi para personil yang lain dari serangan Kyukaiju Alpha yang sebenarnya. Ya, bagi yang masih bingung sini saya jelasin. Menurut saya, Kyukaiju ini ada 3. Nah, tubuh aslinya itu si Alpha yang kulitnya gelap ini. Sedangkan Beta sama Gamma itu yang dilawan sama Gen dan Kafka tadi. Oke, lanjut. Saat itu, Direktur kemudian memerintahkan para petinggi yang lain untuk mengurus evakuasi dan komando. Karena walau bagaimanapun juga, dia harus tetap melindungi kekuatan Nikaiju dari monster yang sangat berbahaya ini. Kyukaiju yang saat itu berhadapan dengan Direktur kemudian mengambil ancang-ancang untuk memukul Direktur. Tapi, dia pun menyadari hal tersebut, sehingga dia dapat melancarkan tinjunya langsung kepada Kyukaiju. Tinju mereka berdua pun bertabrakan, sehingga menghasilkan dampak yang sangat besar dan merusak di lokasi di mana mereka bertarung saat itu. Wakil Direktur yang melihat itu kemudian mengingat kalau menurut laporan, skala kekuatan dari Kyukaiju adalah 8,5, yang pasti itu dapat ditangani oleh Direktur Isao. Tapi, hal itu kemudian terbantahkan karena tinju dari Direktur Isao ternyata langsung dikalahkan dengan mudah oleh tinju dari Kyukaiju. Bahkan, Direktur yang seharusnya terlindungi dengan barrier Nikaiju pun tak dapat terlindungi karena kekuatan tinju yang dimiliki Kyukaiju sudah melebihi kekuatan dari barrier itu. Wakil Direktur pun kaget karena dia tak menyangka kekuatan dari Kyukaiju itu sangat-sangat jauh melebihi apa yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan selama ini. Tetapi, meski kekuatan dari Kyukaiju melebihi apa yang mereka ekspektasikan, dan kalau bahkan itu jauh lebih kuat lagi, sebagai seorang pelindung masyarakat, suami, dan seorang ayah, dia akan tetap menghabisi Kyukaiju di sini sekarang juga dengan kekuatan yang ada di kedua tangannya ini. Direktur kemudian bangkit dan bersiap untuk menghadapi Kyukaiju dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, ternyata masih tersisa Kurusu, yaitu bisa dibilang seorang partner yang bertugas sebagai pengamat numbers dari Direktur. Kurusu berkata pada Direktur bahwa dia tidak akan pergi dan akan terus bertarung di sisinya hingga akhir, bahkan jika dia juga harus mati. Sontak, karena mendengar hal itu, Direktur pun memohon kerjasama dari Kurusu sebagai partner pengamatnya. Di situasi itu, Direktur kemudian mengaktifkan pelepasan kekuatan secara penuh yang dapat memperpendek umur pengguna. Tapi, sebagai gantinya, benda itu akan memberikan kekuatan seekor monster bernomor pada saat yang sama. Akibat dari tubrukan kekuatan antara Kyukaiju dan Direktur, kemudian langsung membuat gelombang penghancur yang kuat di sekitar tempat itu. Tapi sayangnya, kekuatan Direktur belum cukup kuat untuk melukai Kyukaiju dan menyebabkan dia terluka saat itu. Tetapi, sesuai dengan gelarnya sebagai manusia terkuat, dirinya tentu tak akan semudah itu dikalahkan. Direktur kemudian melakukan combo serangan tinju pasukan pertahanan miliknya yang sangat-sangat kuat, sehingga membuat kepala Kyukaiju terlepas dari tubuhnya akibat dari serangan combo yang kuat itu. Namun, Kyukaiju malah merasa senang karena menerima pukulan itu. Jadi, dia pun meminta Direktur untuk memperlihatkan lagi kekuatan sebenarnya dari Nikaiju. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan adu mekanik itu dan saling bertukar pukulan bertubi-tubi yang sangat kuat di tempat tersebut. Karena Kurusu merasa Direktur sudah tertekan, dia pun melakukan bypass numbers di lengan kanan Direktur untuk meningkatkan daya penghancur dari numbers itu. Tapi, walaupun bypass sudah dilakukan, Direktur tetap saja semakin dalam situasi tertekan. Dan alhasil, dia lalu menyadari kalau dirinya sudah tidak sekuat saat dia masih muda dulu. Dan bahkan, tak bisa dibandingkan dengan saat dia masih bersama dengan cahaya hidupnya waktu itu. Direktur kemudian semakin dan semakin terpojok saat itu. Sedangkan Gen dan yang lainnya masih dalam perjalanan menuju ke tempat itu. Di samping itu,
Kurusu sudah sangat putus asa karena melihat daya dari Numbers Direktur semakin dan semakin melemah dan tak mampu menahan serangan dari Kyukaiju. Tapi, sesaat kemudian, Direktur lalu berkata bahwa mereka pasti bisa mengalahkan monster ini dengan cara melakukan bypass berkekuatan maksimal sehingga dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Numbers Nikaiju. Sontak, Kurusu yang melihat itu kemudian merasa sangat khawatir karena jika Direktur memaksakan diri lagi, maka ada kemungkinan dia bisa saja mati akibat kekuatan Nikaiju yang terlalu besar. Tapi, Direktur kemudian berkata bahwa dia bersedia menanggung resiko itu karena mereka semua telah berhasil mendidik para generasi penerus yang sangat luar biasa. Dan pada momen ini, Direktur pun memaksakan dirinya untuk mengeluarkan kekuatan dari Numbers Nikaiju. Bahkan, dia sudah bersedia mati, sama seperti yang istrinya lakukan untuk melindungi masa depan dunia ini, terkhususnya masa depan anak mereka. Tapi dengan tiba-tiba, pukulan Kyukaiju kemudian langsung mengenai Direktur yang sedang mengeluarkan kekuatan dari Numbers. Dan bersama dengan itu, Direktur kemudian mengingat kembali hari-harinya bersama istri dan anaknya. Istrinya berkata, dirinya sangat terkejut ketika mendengar bahwa Kiko ingin menjadi pasukan pertahanan. Tetapi, jika benar Kiko memilih jalan itu, dia berjanji akan menjadi sekejam iblis dan melatih Kiko sekeras mungkin agar nanti dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang sulit ini. Karena itu, sebagai gantinya, dia memohon pada Direktur Isao agar bisa memanjakan anaknya, yaitu Kiko. Dan karena mengingat itu, Direktur kemudian bangkit dari keterpurukannya dan menahan pukulan dari Kyukaiju. Aku tidak pernah bersikap layaknya seorang ayah padanya. Tapi kuharap, dengan satu serangan ini, dapat menghabisi malapetaka mengerikan ini dan melenyapkannya dari masa depan anak itu. Karena pukulan dari Direktur yang sangat-sangatlah kuat yang mengarah pada Kyukaiju, itu kemudian menyebabkan inti dari Kyukaiju lalu langsung terlihat. Tapi, hal tak terduga pun terjadi. Ternyata, Kyukaiju langsung merubah bentuknya menjadi padat agar dapat menyerap serangan dari Direktur. Namun nampaknya, Direktur sudah menyadari hal tersebut dan langsung mengantisipasi hal itu dengan serangan sekuat tenaga miliknya yang saking kuatnya dapat menembus apapun yang ada di depannya, tak terkecuali Kyukaiju. Tentu saja dampak serangan tersebut sangatlah kuat sehingga menghancurkan apapun yang ada di sekitar situ. Di sisi lain, Gen dan Kafka yang mendengar keributan dari hasil serangan itu kemudian merasakan firasat yang sangat buruk yang berasal dari Direktur Isao. Cerita kemudian berlanjut pada Direktur yang sukses melancarkan serangan terkuatnya kepada Kyukaiju saat itu. Tetapi, karena efek dari serangan tersebut, Direktur mengalami luka yang sangat-sangatlah parah sehingga tubuhnya tak dapat digerakkan. Tetapi, hal yang sangat buruk kemudian terjadi karena Kyukaiju ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari serangan tersebut. Direktur yang menyadari itu kemudian berusaha untuk menyerang lagi. Tetapi itu mustahil karena dia tak dapat bergerak dan alhasil itu membuat kesempatan bagi Kyukaiju untuk melahap Numbers terkuat yaitu Nikaiju beserta Direktur Isao yang adalah manusia terkuat saat ini. Tak berselang 1 menit, Gen dan Kafka akhirnya sampai di tempat itu, yaitu tempat di mana Kyukaiju dan Direktur melaksanakan pertarungan mereka. Mereka berdua kemudian berusaha menghubungi Direktur, dan hasilnya nihil. Tapi, setelah berjalan sedikit lebih dalam, mereka kemudian menemukan Direktur yang sedang berdiri termenung di atas bangkai dari Kyukaiju. Gen kemudian merasa lega karena melihat Direktur baik-baik saja. Akan tetapi, karena feeling yang dirasakan oleh Kafka, dia kemudian langsung memberitahu Gen kalau yang ada di depan mereka sekarang sayang sekali sudah bukan Direktur Isao yang mereka kenal, melainkan Kyukaiju yang telah berhasil melahap Numbers Nikaiju beserta Direktur Isao itu sendiri. Alhasil, karena berhasil melahap Numbers Nikaiju dan Direktur Isao, Kyukaiju kemudian berevolusi dan sukses mengambil alih wujud dari Nikaiju beserta seluruh kekuatannya juga. Sebelumnya akan saya perjelas. Seperti yang kita tahu di part-part sebelumnya,
Nikaiju itu mempunyai kekuatan pertahanan dan serangan yang di luar nalar, sehingga dia juga dijuluki kaiju yang sangat merepotkan. Ditambah, Kyukaiju mempunyai kemampuan belajar yang luar biasa, yang dapat mempelajari apapun di waktu yang terbilang sangat singkat. Jadi takutnya, yang tercipta setelah penyatuan merupakan kaiju dengan skala kekuatan lebih dari 9,8, atau mungkin mencapai skala 10. Di situasi itu, Gen kemudian berusaha menghubungi direktur lagi, tetapi Kyukaiju malah berkata bahwa dia telah membunuh direktur dan mengambil alih tubuhnya. Jadi, tidak ada gunanya lagi jika mereka mencoba menghubungi orang yang sudah mati. Jawaban itu tentu saja membuat Kafka dan Gen merasa sangat-sangatlah kesal dan marah kepada Kyukaiju. Tapi dengan tiba-tiba, muncullah Kiko yang langsung menembakkan beberapa tembakan tepat ke arah Kyukaiju. Mungkin karena serangan itu lemah, Kyukaiju tak mencoba menghindari apalagi menangkis serangan Kiko. Tetapi, dia malah langsung menyerang mental Kiko dengan menunjukkan wajah ayahnya secara langsung. Karena sangat muak dengan hal itu, Gen kemudian langsung muncul seketika di hadapan Kyukaiju dan mengaktifkan Rinnegan miliknya yang disusul dengan teknik bayonet kesukaannya, yaitu Explosive Slash. Tapi sayang sekali, serangan itu tak menggores Kyukaiju sedikit pun. Maaf, tapi hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Karena sepertinya tubuhku mengalami penolakan karena penyatuan tadi. Jadi kali ini aku akan pulang saja. Tentu saja, Gen yang saat itu sudah sangat-sangat marah tidak akan membiarkan Kyukaiju pergi begitu saja. Dan dengan gerakan secepat kilat miliknya, dia pun langsung menyerang Kyukaiju. Seperti yang kita tahu, serangan dari Gen memang tak dapat dihindari. Tetapi, Gen melakukan sebuah kesalahan. Karena walaupun serangannya tak bisa dihindari, itu tetap tidak berguna kalau yang dia lawan mempunyai kekuatan pertahanan yang sangat-sangat kuat. Sehingga, serangan tersebut dapat ditangkal dengan sangat mudah. Karena Kafka menyadari hal itu, dia tentu tak akan membiarkan Kyukaiju menyerang Gen dan langsung memukul Kyukaiju dengan tinjunya. Tapi sayang sekali, walaupun sudah memukul dengan sangat keras, pukulan itu hanya melukai kulit luar Kyukaiju saja. Dan terlebih, Kyukaiju sudah belajar semua teknik yang akan Kafka gunakan. Jadi, dia mengklaim sudah dapat mengantisipasi semua serangan dari Kafka. Saat itu, pertarungan pun terus berlanjut. Tetapi, di sini Kiko malah menjadi beban, karena dia tak bisa bertarung melawan Kyukaiju yang jelas-jelas merupakan musuh ayahnya. Di sisi lain, Gen dan Kafka mengalami kesulitan dan semakin terdesak walau mereka berdua bekerja sama untuk melawan Kyukaiju. Tapi, bukan Kafka namanya kalau dia menyerah begitu saja. Tentu Kafka menyambut pukulan Kyukaiju dengan hangat, menggunakan pukulannya juga. Tetapi, hal tak terduga pun terjadi, karena akhirnya pukulan Kafka dapat memutuskan tangan kanan dari Kyukaiju. Sontak, karena melihat itu, Gen kemudian memerintahkan Kafka untuk menyerang Kyukaiju bersama-sama. Mereka berdua pun maju dengan cepat, dan serangan pertama dimulai oleh Gen yang langsung meledakkan bahu kanan dari Kyukaiju. Serangan berikutnya tentu saja dilancarkan oleh Kafka, yang juga langsung melukai rusuk milik Kyukaiju saat itu juga. Di situasi ini, Kyukaiju menyadari sesuatu yang selama ini dianggapnya aneh, dan itu ternyata merupakan serangan dari Hakaiju. Kyukaiju sadar bahwa pukulan dari Hakaiju yang mengenainya bukan hanya sekedar pukulan biasa, melainkan pukulan tersebut dapat menghambat regenerasi dan pertahanannya, seakan-akan pukulan Hakaiju menembus armor tebal dan melelehkan itu. Sontak, karena hal itu, Kyukaiju menjadi semakin dendam kepada Hakaiju yang selalu menghalangi rencananya, walaupun Hakaiju berasal dari ras yang sama dengannya, dan alhasil, itu membuat Kyukaiju ingin sekali membunuh Hakaiju. Karena Kyukaiju terus menerima serangan dari Kafka, Kyukaiju pun menjadi terpojok, dan itu merupakan kesempatan mereka untuk langsung mengakhiri Kyukaiju. Tetapi, Kyukaiju kemudian melepaskan jurus dari Nikaiju, yaitu ledakan energi yang langsung menghancurkan tempat tersebut, karena ledakan energinya sangat-sangatlah kuat. Tapi sayang sekali, tingkat penguasaan Kyukaiju dengan ledakan energi Nikaiju belumlah terlalu sempurna dan masih dapat ditahan oleh Kafka dan juga Gen. Kyukaiju di sini sudah sangat terpojok,
karena dia telah kehilangan setengah badannya akibat menggunakan ledakan energi. Ditambah, dia sudah tak bisa beregenerasi lagi. Tapi, Kyukeiju kemudian terpikir akan suatu hal dengan otaknya yang licik. Dan itu adalah menyerang para beban agar dia bisa lari dari tempat itu dan kemudian memulihkan dirinya. Tentu saja, karena itu mereka pun mengabaikan Kyukeiju dan langsung berniat menolong para beban tim ini. Seperti dugaanku, manusia memang makhluk yang sangat aneh. Kalian tidak bisa mengabaikan sesama kalian. Baiklah Hakaiju, camkan ini. Aksiku selanjutnya akan menjadi permulaan era kaiju di dunia ini. Kafka yang mendengarkan hal tersebut kemudian merasakan amarah yang sangat-sangatlah besar karena Kyukeiju mengatakan hal itu dengan memakai wujud Direktur Isao yang merupakan pelindung umat manusia. Terlebih, Direktur Isao merupakan orang yang menyelamatkan hidupnya. Dan setelah teriakan Kafka, mendadak keheningan kemudian menimpa semua orang yang berada di situ dan hanya menyisakan suara angin yang berhembus pelan di tempat itu. Cerita kemudian berlanjut beberapa hari berikutnya. Pada hari itu, kabar duka atas kematian dari kepala pasukan yaitu Direktur Isao Shinomiya kemudian sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan hal itu membuat semua orang turut berduka dan merasakan luka yang sangat amat dalam. Saat itu, upacara pemakaman kemudian diadakan secara bersamaan di seluruh unit. Upacara itu juga dipimpin oleh Pangkalan Ariake Rinkai atau Unit 1. Semua orang di Unit 1 kemudian memberikan hormat, diikuti oleh Pangkalan Tachikawa atau Unit 3, Pangkalan Matsumoto atau Unit 4, dan Pangkalan Kanazawa atau Unit 2. Tetapi, di antara semua orang yang hadir, hanya ada satu orang yang tidak hadir di upacara pemakaman Direktur Isao, dan itu adalah Kiko. Setelah upacara penghormatan terakhir Direktur selesai, Gen kemudian datang untuk menemui Kiko yang sedang bersedih di dalam ruangan sang ayah. Saat itu, Kiko menyesal karena dia tak bisa berbuat apa-apa dan terlambat menyelamatkan ayahnya. Dia bahkan hanya bisa menjadi beban di saat-saat terakhir. Jadi, karena itu, dia berkata kalau dia ingin menjadi lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Lalu, setelah mereka berhasil menghabisi monster itu, maka dia akan dengan rela melaksanakan upacara pemakaman milik ayahnya. Saat itu juga, Gen kemudian berkata bahwa dia sendiri yang akan melatih Kiko dan mengajarinya semua teknik yang diajarkan oleh Direktur kepadanya dahulu, agar Kiko dapat menjadi prajurit terkuat di pasukan pertahanan setelah dirinya. Dan setelah Kiko berhasil, maka dia akan menghapus hukuman Kiko atas ketidakhadirannya di upacara penghormatan terakhir Direktur Isao. Kiko kemudian mematuhi perintah Gen. Sementara itu, terlihatlah mata dari Kafka yang dipenuhi dengan kemarahan terhadap Kyukeiju. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Kyukeiju dengan kedua tangannya sendiri, walaupun dia akan menerima ganjaran dari kekuatan Kaiju yang mulai merenggut sisi manusianya. Cerita pun berlanjut pada Kiko yang sedang berlatih melawan salah satu kapten di regu Unit 1, yaitu Shinonome. Tentu, Kiko langsung kalah karena bertarung melawan Shinonome. Kiko sadar kalau Shinonome memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang sangatlah baik, sehingga memudahkannya bertarung di jarak yang dekat walaupun memakai senjata yang besar. Di sisi lain, latihan Kiko diawasi langsung oleh Gen yang hanya memainkan game saja saat itu. Gen lalu berkata pada Kiko bahwa dirinya akan menamatkan game ini dalam waktu 1 bulan, dan dalam jangka waktu itu, Kiko haruslah sudah melampaui semua ketua regu Unit 1. Dan saat Kiko berhasil, maka dirinya sendirilah yang akan melatih Kiko dengan sekuat tenaga. Sontak, karena mendengar itu, Kiko kemudian menjadi bertekad dan meminta Shinonome untuk sekali lagi menghadapinya. Sementara Kiko menjalani latihannya, Eiji pun datang pada Gen, lalu bertanya tentang keputusan Gen mengenai Kafka selaku Hakaiju. Karena sekarang, Genlah yang memegang perintah tertinggi mengenai keputusan final apakah Hakaiju akan dijadikan senjata ataukah dijadikan kekuatan tempur. Sementara itu, dengan tiba-tiba mereka berdua kemudian menerima panggilan dari tim pengawas Hakaiju. Cerita kemudian berlanjut di tempat pengobservasian Hakaiju. Di tempat itu,
Mereka berdua diberitahukan bahwa beberapa bagian tubuh dari Hakaiju sudah tidak dapat berubah kembali menjadi manusia. Karena mereka meneliti bahwa penyebab hal itu terjadi kemungkinan karena Hakaiju terlalu sering berubah ke wujud kaijunya. Dan apabila dia terus melakukan perubahan wujud, maka dia akan menjadi kaiju seutuhnya. Setelah pemeriksaan fisik dan kestabilan dari Kafka selesai, Kafka kemudian duduk sendirian dan merenungkan sesuatu di atap markas unit 1. Saat itu, Kafka yakin bahwa semua orang pasti sudah tahu mengenai tangannya yang tak bisa berubah kembali ke bentuk manusia. Dia bingung apakah dia masih akan dibiarkan atau diberikan izin untuk tetap bertarung di sisi pasukan pertahanan atau tidak. Saat itu, dengan tiba-tiba, Gen kemudian duduk di kursi yang ada di sebelah Kafka. Di sini, Gen kemudian menyampaikan hasil rapat mereka tadi mengenai keputusan akhir mereka terhadap Kafka selaku Hakaiju. Keputusan mereka adalah untuk tidak membiarkan Kafka ada di pasukan pertahanan, dengan alasan tak dapat membiarkan orang dengan kondisi sepertinya untuk terus bertarung. Kafka sendiri sudah pasti tahu jika dia akan menjadi kaiju sepenuhnya jika dia terus berubah dan bertarung di garis depan lagi. Akan tetapi, oleh karena hal itulah, Gen dengan bersikeras mengatakan hal ini kepada Kafka. Meskipun dia sudah sangat memahami kondisi dari Kafka. Saat itu, Gen kemudian meminta Kafka untuk meminjamkan kekuatannya pada pasukan pertahanan, terlebih khusus pada negara ini. Gen kemudian berkata bahwa di saat Kyukaiju lolos, Kafka juga pasti merasakan hal yang sama seperti yang dirinya rasakan, yaitu sebuah kekesalan yang hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh mereka berdua karena telah membiarkan monster itu lepas dan pergi begitu saja dari mereka saat itu. Dan karena hal itulah, dia tahu walaupun para petinggi bahkan seluruh anggota pasukan pertahanan tak akan mengizinkan Kafka untuk bertarung, Kafka pasti akan tetap bersikeras untuk pergi membunuh monster itu dengan tangannya. Tentu semua hal yang dikatakan oleh Gen merupakan kebenaran, karena walau bagaimanapun, Kafka pasti akan menerima semua konsekuensi asalkan dapat membunuh monster sialan itu. Kemudian, setelah menyampaikan itu semua, akhirnya untuk pertama kalinya, Gen pun mengakui Kafka sebagai anggota pasukan pertahanan, dan mulai sekarang, mereka sebagai pasukan pertahanan harus segera beraksi. Di saat yang sama, terlihatlah situasi di pangkalan Tachikawa, lebih tepatnya di ruangan pengawasan Jukaiju Unit 3. Di sini, terlihat jelas kalau Hoshina sedang berbicara kepada Jukaiju yang akhirnya kembali sadar. Saat itu, Jukaiju kemudian melepaskan auranya yang mencapai skala 5,7, walaupun dengan kondisinya yang sudah seperti itu. Tapi, Hoshina tidak merasakan tertekan dan hanya menatap Jukaiju dengan santai. Dan karena itu, Jukaiju kemudian tertawa karena sikap dari Hoshina yang berbeda dari prajurit yang lain. Saat itu, Hoshina kemudian tidak berbasa-basi dan langsung bertanya mengenai Kyukaiju kepada Jukaiju ini. Karena mendengar itu, Jukaiju kemudian bersedia untuk memberitahu Hoshina tentang informasi mengenai Kyukaiju. Karena walau bagaimanapun, yang menciptakan dirinya ternyata adalah Kyukaiju. Tetapi, sebelum dia memberitahukan semua itu, Jukaiju memiliki satu persyaratan, yaitu mereka harus melepaskan dirinya dan Hoshina harus bertarung dengannya sekali lagi. Hoshina kemudian berkata bahwa itu hal yang mustahil, karena kondisi Jukaiju sekarang sudah sangat buruk, sehingga itu mustahil untuk dilakukan. Tetapi, Jukaiju kemudian membantah bahwa bukan itu maksud dirinya. Yang dia maksud adalah mereka harus mengubahnya menjadi senjata, dan Hoshina harus memakainya sebagai senjata dengan tujuan agar Jukaiju dapat mengendalikan tubuh milik Hoshina. Di saat itu, mereka semua kemudian kebingungan karena mendengar permintaan konyol dari Jukaiju. Dan itu juga merupakan permintaan yang berbahaya, karena kaiju yang memiliki kecerdasan belum pernah dijadikan senjata sebelumnya. Oh, dan milik sepertiku, yaitu makhluk yang sangat menikmati pertarungan. Kau sendiri pasti pahamkan mereka bilang, selama bisa merasakan pertarungan yang membuat darah mendidih, aku sama sekali tak peduli kalau lawanku tidak bersiap ataupun kaiju yang lain. Setelah mendengar itu semua, Hoshina kemudian meminta Jukaiju untuk menunggu sebentar, karena dia harus memikirkan hal itu dulu. Dan sesampainya dia di luar, Hoshina kemudian berkata pada mereka yang ada di ruangan pengawasan, kalau Jukaiju itu merupakan psikopat gila yang menyeramkan. Tetapi di sisi lain,
mereka juga perlu info soal Gyukaiju. Dan karena itu, Hoshina kemudian berniat menerima tawaran dari Gyukaiju. Min yang mendengarnya kemudian mengizinkan Hoshina untuk menerima tawaran dari Gyukaiju tersebut. Setelah Hoshina kembali ke dalam, Hoshina kemudian menyuruh Gyukaiju untuk langsung berbicara saja, yang berarti Hoshina telah menerima tawaran dari Gyukaiju. Dan setelah memastikan hal tersebut, Gyukaiju kemudian berniat untuk memberitahukan semua informasi mengenai Gyukaiju pada Hoshina dan yang lainnya. Tapi sebelum itu, Hoshina kemudian berkata pada Gyukaiju bahwa dia tak akan dikendalikan oleh Gyukaiju, melainkan dialah yang akan mengendalikan Gyukaiju sepenuhnya.